Baik, selamat datang di video penjelasan tentang firewall di modul Jarcom modul 4. Untuk hari ini aku akan menjelaskan tentang firewall, dimulai dari definisi, terus fungsi firewall, cara kerja firewall, jenis-jenisnya, lalu tentang IP tables. Nah, yang pertama, firewall adalah sebuah sistem keamanan pada jaringan komputer yang digunakan untuk melindungi suatu komputer dari berbagai jenis serangan dari komputer luar berdasarkan aturan keamanan atau security rules yang telah ditentukan. Untuk penjelasan dari Wikipedia, firewall adalah sebuah tembok api atau tembok pelindung, suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam suatu jaringan internal. Jadi, firewall ini lebih umum digunakan untuk keamanan jaringan di internal. Oke. Lalu untuk fungsi firewall, diperlukan karena keamanan. Di antara pertimbangan adanya firewall adalah yang pertama, pencegahan untuk pencurian data pada jaringan internal. Lalu yang kedua adalah pengaksesan data oleh orang yang tidak berhak. Dan yang ketiga adalah denial of service. Oke, jadi ini ada sebuah ilustrasi kecil untuk cara kerja firewall. Jadi di sebelah kiri adalah jaringan private. Sebagai contoh, mungkin di sebuah organisasi mungkin ada sebuah file server FTP atau mungkin web server yang hanya bisa diakses oleh karyawan internal di perusahaan tersebut. Mungkin salah satu contohnya adalah sebagai keamanan itu tidak boleh mengakses server tersebut menggunakan jaringan rumah atau jaringan luar, harus di dalam jaringan kantor. Jadi agar hal tersebut tercapai, kita bisa menggunakan firewall. Jadi sebelah kanannya adalah jaringan publik, jadi seperti jaringan rumah atau mungkin mobile network. Itu ketika ingin berkomunikasi ke jaringan privat oleh firewall, komunikasi dari luar akan ditolak oleh firewall atau bisa juga diizinkan oleh firewall. Jadi firewall ini bisa dibilang sebagai gerbang lah untuk jaringan publik. Apakah request dari jaringan publik ini bakal diteruskan ke jaringan privat atau tidak? Ada sebuah penjelasannya. Jadi firewall itu adalah suatu mekanisme untuk melindungi keamanan jaringan komputer dengan mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk dilalui dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Pengaturan lalu lintas paket tersebut berupa penyaring paket data yang keluar dan masuk di jaringan. Nah, paket data yang baik diperbolehkan untuk melewati jaringan dan paket yang dianggap jahat tidak diperbolehkan melewati jaringan. Firewall bisa berupa perangkat lunak atau software atau sebuah hardware atau perangkat keras yang ditanam perangkat lunak untuk memfilter paket data. Umumnya, sebuah firewall diimplementasikan dalam sebuah mesin terdedikasi yang berjalan pada pintu gerbang atau gateway antara jaringan lokal atau suatu subnet dan jaringan subnet lainnya. Firewall umumnya juga digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar. Untuk cara-cara firewall dalam melindungi jaringan komputer internal, antara lain yang pertama, menolak dan memblokir paket data yang datang berdasarkan sumber dan tujuan yang tidak diinginkan. Lalu juga bisa menolak dan menyaring paket data yang berasal dari jaringan internal ke internet. Misal ketika ada pengguna jaringan internet akan mengakses situs yang tidak baik. Lalu ada juga menolak dan menyaring paket data berdasarkan konten yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, firewall yang terintegrasi pada suatu antivirus akan menyaring dan mencegah file yang sudah terjangkit virus memasuki jaringan internal. Lalu yang terakhir adalah melaporkan semua aktivitas jaringan dan kegiatan firewall dengan adanya logging. Kita lanjut untuk ke jenis-jenis firewall. Firewall mempunyai beberapa tipe untuk melindungi jaringan. Antara lain, yang pertama adalah packet filtering firewall. Packet filtering firewall adalah tipe firewall yang memeriksa dan membandingkan alamat sumber dari paket lewat dengan aturan atau kebijakan yang telah terdaftar pada filtering firewall. Pada firewall tipe ini akan diatur apakah paket data tersebut akan diperbolehkan lewat atau menolaknya. Pada OSI layer, firewall ini bekerja pada network layer. Pada Linux,
Paket filtering firewall ditanamkan pada kernel sebagai modul kernel atau digabungkan ke dalam kernel dan dapat diatur menggunakan IP tables yang merupakan paket aplikasi built-in pada Linux. Aturan atau kebijakan pemeriksaan paket data berdasarkan informasi yang dapat ditangkap dari paket header antara lain, pertama adalah IP address sumber dan tujuannya kemana, lalu nomor port TCP atau UDP sumber dan tujuannya, lalu terakhir adalah tipe ICMP message. Lalu ada application filter firewall. Firewall ini bekerja pada application layer OSI sehingga dapat menyaring aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk akses ke internet. Tipe firewall ini umumnya agak mahal karena lebih kompleks. Lalu ada proxy firewall. Jadi fasilitas proxy server menggunakan perantara atau proxy sebagai jembatan hubungan antara LAN dan WAN atau internet. Proxy server umumnya berfungsi pada lapisan aplikasi. Oleh sebab itu, sering juga disebut sebagai application firewall. Jika paket filter hanya berfungsi menyaring paket-paket yang diterima tanpa mengubah paket-paket tersebut, proxy server menerima dan mengubah alamat paket dengan memberikan alamat proxy server. Dengan demikian, menyembunyikan alamat pengirim yang sebenarnya. Untuk itu, proxy server umumnya mempergunakan metode yang dinamakan Network Address Translation atau NAT, yang berfungsi untuk menyembunyikan IP address pribadi yang dipakai oleh LAN. Selain memeriksa alamat paket, proxy server juga memeriksa isi paket. Lalu ada Stateful Inspection Firewall. Firewall dengan metode Stateful Inspection ini bekerja di antara lapisan data link dan Network Reference Model OSI. Jika suatu paket data diterima, langkah pertama yang dilakukan oleh Stateful Inspection ini adalah memeriksa informasi header paket data dengan table state untuk melihat apakah sudah ada jalur yang tersedia untuk paket tersebut. Jika jalur sudah tersedia, maka stateful inspection membuat asumsi bahwa paket boleh diterima dan diteruskan ke tujuannya. Jika jalur belum tersedia, maka stateful inspection mencocokkan paket data dengan peraturan keamanan atau security policy yang telah dibuat untuk menentukan apakah paket mendapat izin untuk diteruskan. Stateful inspection terus-menerus mengawasi setiap koneksi yang terjadi dan membuat catatan pada tabel status yang dimilikinya. Untuk modul kali ini, kita akan mempelajari bagaimana paket filtering firewall dengan menggunakan command IP tables untuk mendokumentasi, dan cara penggunaannya bisa dilihat pada command man IP tables. Oke, kita masuk ke bagian IP tables. Jadi IP tables adalah sebuah tools dalam sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan penyaringan atau filter terhadap lalu lintas atau traffic data. Secara sederhana, IP tables digambarkan sebagai pengatur lalu lintas data. Aturan-aturan lalu lintas pada IP tables berada pada sebuah table, di mana table adalah sekelompok chain dan chain adalah sekelompok rules. Pada high-level IP tables, memungkinkan terdapat beberapa tables dengan multiple chains. Secara default, IP tables berjalan tanpa rules apapun. Jadi ini ada sebuah diagram untuk filtering atau IP tables, chain dan table. Nah, untuk struktur kerja IP tables-nya, ini terdapat IP tables, lalu di dalam IP tables terdapat table, lalu di dalam table terdapat chains, dan di dalam chains terdapat rules. Kalau mungkin kalian agak kebingungan, nanti di modul ini akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi secara garis besar, bisa dibilang IP tables, chains, dan rules ini adalah sebuah kategori di dalam filtering. Jadi bisa dibilang chains ini adalah sekumpulan dari rules, dan tables ini adalah sekumpulan dari chains. Ini diagramnya. Jadi misalnya tables pertama ini di dalamnya terdapat beberapa chain, dan di dalam chain tersebut itu juga ada beberapa rules. Untuk penjelasan berlanjutnya akan aku jelaskan seiring modul ini berjalan. Oke, jadi kita masuk ke macam-macam chain pada IP tables. Jadi yang pertama yaitu adalah pre-routing. Pre-routing ini adalah di mana kita bisa memanipulasi paket network sebelum dia memasuki keputusan routing. Apakah ia akan masuk ke dalam Linux kita atau hanya sekedar lewat. Ini digunakan untuk mentranslasi address sebelum proses routing terjadi.
dilakukan dengan mengubah destination IP dari paket data. Lalu ada post routing. Ini digunakan untuk mentranslasi address setelah terjadinya proses routing. Dilakukan dengan merubah source IP address dari paket data. Lalu ada input, yaitu melakukan filter paket yang masuk melalui firewall. Lalu ada output, yaitu melakukan filter paket yang keluar firewall sebelum routing. Lalu ada forward, yaitu untuk menyaring paket yang menuju ke NIC lain dalam server atau host lain. Jadi hanya diteruskan atau dilewati firewall. Oke, mungkin sebagai ilustrasi saja, aku akan gambarkan perbedaan antara chain pada IP tables. Jadi yang pertama, untuk pre-routing adalah ketika paket ini sebelum masuk ke misal ke mesin kita, ke Linux mesin kita, ini antara paket ini bisa kita tolak atau kita abaikan saja, atau bisa kita redirect atau kita lempar ke IP lain, misal ke IP buat ke load balancer misalnya. Oke, lalu untuk post routing ini sering digunakan untuk mengubah sumber IP address dari paket untuk mengganti ke node lainnya. Oke, lalu untuk buat input, ini adalah chain di mana ketika ada sebuah paket data yang masuk ke dalam firewall, apa yang kita lakukan? Untuk output, ini ketika paket datanya sudah keluar dari firewall, maka ini akan diapakan? Apakah paket ini akan diteruskan atau langsung di drop atau gimana, itu tergantung dari rules di dalam chain output. Untuk forward, ini berhubungan sama output, tapi untuk forward ini, ketika paket data ini masuk ke firewall, maka dia bisa di forward ke IP address lainnya. Jadi itu kurang lebih sedikit diagram dari macam-macam chain di dalam firewall. Oke, lalu ini ada tables and chains. Jadi terdapat 3 tabel utama yang ada pada IP tables, dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi ada filter table, ada net table, lalu ada mangle table. Untuk filter table, ini adalah table default pada IP tables. Jadi jika kita tidak mendefinisikan table yang kita gunakan pada IP tables, maka secara default akan menggunakan filter table. Filter table adalah table yang bertanggung jawab untuk memfilterkan sebuah paket. Filter table memiliki built-in chain, yaitu input chain, yaitu untuk memfilter paket yang menuju ke jaringan lokal. Ini contoh sintaksnya, yaitu IP tables, itu tag append, terus input, ini adalah tablenya, lalu source-nya adalah IP subnet ini, lalu untuk jump, ini adalah hasil akhirnya, apa yang dilakukan oleh rules ini, yaitu drop. Jadi IP tables filter, jadi sintaks ini akan berada di chain input, lalu apapun paket yang dari source subnet ini akan di drop oleh firewall. Kalau ini kepanjangan mungkin bisa ditulis di terminal jadi IP tables tag A, input tag S, lalu ini subnetnya, lalu tag J, lalu drop. Nah, ini keterangannya, sintaks tersebut akan mendrop semua paket yang masuk yang berasal dari subnet ini. Lalu ada output chain. Ini untuk memfilter paket yang dari jaringan lokal ke jaringan luar sebelum proses routing dilakukan. Contoh sintaksnya yaitu ini IP tables append, terus ini di chain output. Untuk destination di IP ini akan kita lakukan drop. Oke, jadi ini keterangannya, sintaks ini akan mendrop semua paket keluar yang menuju ke IP address 10.51.36.5. Lalu ada forward chain. Ini untuk memfilter paket yang diteruskan atau melewati firewall. Contoh sintaksnya adalah IP tables append forward. Untuk source-nya adalah subnet ini. Lalu apa yang akan dilakukan? Untuk kasus ini adalah accept.
Jadi sintaks ini akan mengaksep semua paket keluar yang melewati yang berasal dari subnet 10.151.36. Jadi ini mungkin diagram biar gampang. Jadi input ini adalah chain yang ini ada beberapa diagram agar mudah memahami. Jadi untuk input ini dia memproses semua paket data yang masuk ke firewallnya. Forward adalah proses untuk memfiltering paket yang akan diteruskan ke node lain misalnya. Lalu untuk output ini adalah apa yang terjadi pada paket itu jika ketika ingin diteruskan ke server lain misalnya. Oke. Lalu ada net table. Jadi net table ini berfungsi untuk mentransaksikan jaringan lokal yang melewati firewall menuju jaringan luar. Net table memiliki built-in chain. Nah, itu adalah pre-routing chain. Jadi pada pre-routing dijalankan DNAT atau destination NAT. Yaitu ketika kita mengubah alamat tujuan dari paket pertama, dengan kata lain Anda merubah kemana komunikasi terjadi. Destination NAT selalu dilakukan sebelum routing. Ketika paket masuk dari jaringan, port forwarding, load sharing, dan transparent proxy semuanya adalah bentuk dari DNAT. Destination NAT dilakukan pada chain pre-routing. Ketika paket masuk, hal ini berarti semua tools di dalam router akan melihat paket yang pergi ke tujuan yang sebenarnya. Hal ini juga berarti bahwa opsi TAG-I atau incoming interface bisa digunakan. Destination NAT dispesifikasikan dengan menggunakan TAG-J DNAT dan opsi to destination menspesifikasikan sebuah alamat IP, range alamat IP, dan range dari port. Hanya ini untuk protokol UDP dan TCP dan sifatnya opsional. Sebagai contoh, kita memiliki jaringan LAN internal yang ingin kita amankan. Pada jaringan tersebut terdapat DMZ atau Demilitarized Zone sebagai HTTP server, ya servernya memiliki IP sekian. Kita ingin semua HTTP request yang berasal dari jaringan luar atau interface ETH0 diarahkan ke DMZ tersebut. Untuk melakukan hal tersebut, kita bisa menggunakan sintaks ini, yaitu IP tables. Lalu kita spesifikasikan tabelnya apa, karena kita ingin di table net, maka table net, lalu kita append atau tambahkan role baru di chain pre-routing. Oke. Lalu di interface ETH0. Lalu untuk protokol apa? Jadi jadi dash protokol TCP. Lalu di port mana? Jadi dash di port 80. Lalu apa yang kita lakukan? Jadi jump DNAT untuk destination-nya ke HTTP server kita. Oke. Lalu ada post routing chain. Pada chain post routing dijalankan SNAT atau source NAT, yaitu ketika Anda mengubah alamat asal dari paket pertama, atau dengan kata lain, Anda mengubah dari mana koneksi tersebut terjadi. Source NAT selalu dilakukan setelah routing, sebelum paket keluar ke jaringan. Masquerading adalah contoh dari SNAT. Untuk melakukan source NAT, Anda harus merubah asal dari koneksi. Hal ini dilakukan di chain post routing, saat sebelum keluar. Hal ini sangat penting, dikarenakan berarti tools lain yang di dalam router itu, seperti routing, packet filtering, akan melihat paket itu tidak berubah. Hal ini juga berarti opsi TAG-O atau outgoing interface juga bisa digunakan. Source dispesifikasikan dengan menggunakan /j SNAT dan juga opsi to source untuk mengspesifikasikan sebuah alamat IP, range alamat IP atau port atau range port. Ini hanya untuk protokol UDP dan TCP yang sifatnya opsional. Sebagai contoh, pada modul pengenalan JNS3 kita sering menggunakan IP masquerading dengan sintaks ini, yaitu IP tables di /table di table NAT, lalu kita tambahkan chain post routing, kita append di table NAT dengan interface keluarnya atau ke jaringan luarnya itu adalah ETH0. Lalu kita akan masquerade IP address kita. Nah, ini ada penjelasannya. Rule di atas berarti source address dari setiap paket yang keluar -o ini ETH0 akan diubah menjadi IP dari ETH0 atau masquerade. Jadi ini diagramnya. Jadi in adalah pre-routing. Lalu di routing kita antara bisa for paket ini ke post routing
Atau kita bisa deliver dulu ke lokal, ke jaringan lokal, outputnya, lalu kita masuk ke bagian post routing, baru out ini sudah berubah jadi IP address dari ETH0. Jadi mungkin ini adalah IP lokal, misal 10.6163.1.2, terus pas sudah keluar di sini jadi IP public, misal 20.100 sekian-sekian. Lalu ada Mangle Table. Mangle Table berfungsi untuk melakukan perubahan pada paket data. Perubahan yang dilakukan pada TCP header untuk memodifikasi QoS atau Quality of Service pada paket tersebut. Mangle Table memiliki built-in chain, yaitu pre-routing chain, output, forward, input, dan post-routing. Oke, lalu ada rules. Ini salah satu hal yang penting buat modul ini. Hal-hal yang perlu diingat untuk memberlakukan rules pada IP tables, yaitu yang pertama, rules mempunyai kriteria dan juga target. Jika kriteria sudah sesuai, firewall akan mengeksekusi rule pada target atau suatu nilai atau parameter yang disebutkan pada target. Jika kriteria tidak sesuai, firewall akan mengeksekusi rule selanjutnya. Tujuan paket dapat didefinisikan pada target. Beberapa target yang sering digunakan adalah, pertama adalah accept, di mana firewall akan mengizinkan paket data, lalu drop, yaitu firewall akan menolak paket tersebut, return, firewall akan berhenti mengeksekusi rangkaian rules pada chain untuk paket data tersebut, dan aturan pada chain tersebut dieksekusi ulang. Lalu ada masquerade, target hanya berlaku pada net table, digunakan untuk mendefinisikan paket diarahkan ke subnet mana. Biasanya hanya digunakan untuk IP dynamis. Jika menggunakan IP statis, maka gunakan as-not target. Lalu ada reject, firewall akan menolak paket dan mengirimkan error message. Lalu ada redirect, target yang hanya berlaku pada net table. Firewall akan mengarahkan paket ke device atau mesin yang digunakannya menggunakan primary IP address atau alamat localhost interface-nya. Untuk macam-macam target lebih lengkap, bisa dilihat pada dokumentasi extension di IP tables, yaitu man iptables-extension. Untuk sintaksnya, secara umum, untuk memodifikasi aturan yang berlaku pada IP tables, dapat digunakan dengan menjalankan IP tables, lalu ini adalah -t, ini table apa, lalu command-nya apa, baru tuh chain, baru tuh rules-nya. Jika tidak disebutkan table di mana, jadi misal kita nggak pakai kita nggak sebutkan, misal -not misalnya itu kita nggak gunakan, maka defaultnya dia akan berada di filter table. Beberapa command yang sering digunakan pada IP tables, jadi ini ada table command yang sering digunakan. Jadi misal append ini menambahkan rules pada chain, ini ada example-nya. Jadi kita nambahkan chain input, lalu ini adalah kriterianya, berarti apa yang kita lakukan. -c atau check chain, ini ngecek rule apa saja yang berlaku pada chain. Jadi misal IP tables -c input -s, berarti ini IP-nya, terus jump drop. Lalu ada delete, ini menghapus rules pada chain. Lalu ada insert chain, jadi ini ada berbeda dengan append. Dua-duanya sama-sama menambahkan rules pada chain, tapi untuk append dia akan menambahkan rules tersebut di atas listnya. Oke, jadi ada sedikit kekeliruan dari bagianku. Jadi ya, buat append sama insert itu sebenarnya kebalik. Jadi append itu sebenarnya menambahkan rules di bawah list, bukan di atas list. Sedangkan kalau insert, well, ini sebenarnya benar, tapi insert itu menambahkan atau menyisipkan rules dengan lokasi yang kita inginkan. So, sebagai contoh, ini di IP tables aku ada dua rules di chain input, dan jika aku ingin menambahkan rules baru menggunakan append, seperti rules ini. Jika aku menggunakan append, lalu aku melihat lagi list dari IP tables-nya, ini dia ditambahkan
di bawah list dari chain input. Oke, kalau aku misalnya delete, kita list lagi. Oke, terus kalau kita menggunakan insert, lalu kalau kita masukkan rule 6 ya, jadi insert I input, lalu di kedua aku pingin nyisipin di antara drop anywhere sama drop di subnet ini. Lalu kita lihat lagi listnya. Nah, ini bisa dilihat ketika aku menggunakan insert, lalu aku ingin menaruhnya di bagian kedua, di list kedua, maka yang accept ini, target accept, lalu di IP address ini, dia berada di list di nomor 2, di antara drop anywhere sama di drop subnet ini. Oke, lalu ada -r atau replace. Ini yang mengganti rules pada chain tertentu. Jadi misal aku ingin mengubah chain di nomor 2, bisa pakai -r. Lalu untuk list, ini untuk melihat list apa saja yang ada di table tersebut. Lalu -s, yaitu list rules, melihat semua rules yang berlaku pada firewall. Ini contoh sintaksnya. Lalu ada -f atau flush. Ini untuk mendelete atau menghilangkan semua rules pada chain tertentu. Atau semuanya, jika kita tidak sebutkan chain mana yang akan kita flush. Oke. Ini ada sedikit penjelasan. Jadi ini rule specification, ini adalah matches-nya atau kayak kriterianya apa, lalu target ini apa yang kita lakukan. Match, ini adalah match name per match option, target, ini targetnya apa kita lakukan, lalu ini adalah syntax optional. Beberapa parameter yang perlu diketahui. Jadi ini parameter, jadi ada tanda seru atau garis P atau protokol. Ini mendefinisikan opsi port yang digunakan paket. Lalu ada S, yaitu mendefinisikan opsi alamat asal dari paket. Lalu ada -d, yaitu mendefinisikan opsi alamat tujuan dari paket. Lalu ada -m, mendefinisikan kesesuaian rule untuk tujuannya kemana. -j atau jump, ini mendefinisikan rule akan menggunakan target yang mana. -i itu opsi interface yang dilihat masuk paketnya, lalu -o adalah opsi interface yang dilihat keluar paketnya. Untuk penjelasannya, ini tuh beberapa ini bisa lihat ada tanda serunya, ini bisa dinegasikan, jadi kayak if statement di coding biasa bisa kalian negasikan. Misal buat ini nih, buat yang -p, mungkin aku cuma ingin aku ingin semua paket masuk kecuali paket TCP. Jadi aku bisa saja langsung aja IP tables bla bla bla, ada tanda seru, terus -p, terus TCP. Jadi ntar semua paket akan masuk kriterianya kecuali yang TCP-nya. Oke. Jadi ini ada, kalau misalnya perlu lebih lengkap dokumentasinya ada di man iptables-extension. Oke, jadi untuk praktiknya ini ada list default policy untuk setiap chain. Jadi ada iptables -l grep policy. Jadi aku contohkan sekarang saja. Oke, jadi ini aku udah masuk ke router. Aku namakan filespar. Jadi untuk praktik, misal aku mau lihat list default policy untuk setiap chain di iptables -l untuk list, lalu kita pipe ke grep, kita ambil polisinya saja. Jadi ini ada output, jadi chain input, chain forward, sama chain output. Polisinya semuanya sama, yaitu accept, karena ini defaultnya adalah accept. Jadi ini list iptables-nya full, semuanya itu accept, dan di sini itu masih kosong anunya, rules-nya. Jadi belum ada chain, belum ada rules apapun. Oke. Lalu kita bisa change default policy untuk sebuah chain dengan menggunakan syntax ini. Jadi misal aku inputnya aku ubah jadi blokir semua, defaultnya tuh blokir, kita blokir semua
paket data. Buat contoh ini, misal aku ingin ubah node feldspar ini, dia untuk inputnya itu di drop. Jadi semua paket yang masuk ke dalam node feldspar ini akan di block atau di drop saja. Jadi ini sebagai contoh, ini ketika masih accept anunya, policy-nya, jadi chain input policy masih accept, dan aku coba ping ke feldspar, bisa dilihat ini Gabro bisa ngeping ke feldspar dan mendapatkan reply. Lalu aku coba drop itunya, policy-nya, jadi semua paket yang masuk ke feldspar di chain inputnya bakal di drop, jadi ditolak semua, di drop paketnya. Dan ketika aku coba ngeping lagi, tidak ada reply dari feldspar karena paketnya dari Gabro ini di drop semua. Lalu ini juga ada sintaks untuk mengaccept koneksi dari sebuah alamat IP. Jadi IP tables -a atau append di table input, IP tables -a atau append di chain input dengan source IP ini, targetnya adalah accept. Jadi accepts semua koneksi yang berasal dari IP sekian. Atau bisa juga drop. Jadi IP tables append di chain input source di subnet ini, yang kita lakukan targetnya adalah drop. Jadi kita mendrop atau memblok semua koneksi yang berasal dari subnet ini. Lalu kita juga bisa drop semua koneksi, hanya allow koneksi yang menuju IP ini. Jadi untuk ini IP tables policy output drop, jadi di table drop. Oke, di table drop policy-nya adalah accept drop. Di IP tables di policy outputnya dia adalah drop. Lalu untuk selanjutnya rules-nya itu adalah IP tables append di chain output, destination source-nya adalah destination IP-nya adalah ini, yang kita lakukan adalah accept. Jadi ini yang dilakukan oleh ini adalah mendrop semua koneksi yang keluar, tapi kita hanya membolehkan koneksi yang menuju alamat ke IP ini. Lalu untuk drop koneksi HTTP, kita bisa menggunakan sintaks ini, IP tables -a input dengan port TCP, lalu di port 80 kita bisa drop. Untuk menyimpan rules IP tables kita bisa menggunakan sudo berarti ini sbin lalu IP tables /save. Untuk menghapus semua rules bisa menggunakan IP tables -f. Untuk melihat semua rules kita bisa menggunakan IP tables -l. Oke, ini ada soal latihan. Aku bakal demonstrasiin juga buat latihannya. Jadi ini aku sudah bikin topologi yang sama dengan modul. Jadi untuk soal yang pertama itu PC Bharati tidak diizinkan untuk mengakses server Water7. Oke. Jadi untuk soal 1, node Bharati ini tidak diperbolehkan untuk akses ke Water7. Jadi untuk komunikasinya aku akan menggunakan netcat ini sebagai servernya, dan ini sebagai kliennya. Dan untuk firewallnya ini sebenarnya bisa ditaruh di router atau mungkin di Water7-nya sendiri. Aku bakal naruh di Water7-nya langsung buat firewallnya. Oke, mungkin yang akan aku lakukan adalah pertama kita tes dulu apakah bisa Bharati ini terhubung dengan Water7 sebelum kita menambahkan paket filtering di Water7. Jadi buat netcat-nya, buat comment netcat-nya, oke, jadi bisa nc.l.p misal port 80. Lalu kalau kita ke sini, kita netcat, lalu kita masukkan IP dan port dari servernya ini. Di Water7 ini
IP-nya adalah ini 10.163.9.2. Lalu di port 80 kita coba, oops, oke, kita misal testing, dan di Water7 dia masuk, ada komunikasi dari Bharati. Oke, ini ya, masuk semua komen dari Bharati. Oke. Terus kita coba tambahkan filter, paket filtering di Water7. Jadi ini komennya itu IP tables .a atau tag A atau input atau append di chain input dengan source dari IP address Bharati. Ini buat IP address Bharati. Oke, ini adalah IP address-nya itu 10.163.4.2. Oke. Lalu yang kita lakukan adalah mendrop semua paket dari Bharati. Oke. Pastiin ejaannya betul, case ini case sensitive. Kalau kita coba lihat di listnya IP tables -l, bisa lihat di chain input itu ada sebuah rules baru, yaitu semua protokol dengan source IP address ini akan kita drop. Nah, jadi kalau kita coba lagi, misal kita netcat lagi, jadi ini Bharati, kita coba netcat ke Water7, coba testing, bisa dilihat tidak ada koneksi dari Bharati, kan? Di Water7 itu tidak muncul. Sedangkan misal coba kalau aku dari node lain, misal dari Arabasta 10. Oke, kita coba netcat ke 10.163. Oops. Water7 tuh 9 ya, F92. Oke, misal ini Arabasta. Oke. Dan ini muncul di Arabasta. Oke, ini aku coba lagi. Oke. Lalu kalau aku misalnya dari ini, dari Bharati, itu tidak ada masuk sama sekali di Water7. Jadi kita sudah sukses memblokir, kita sudah sukses memblokir Bharati untuk mengakses Water7. Dan kalau misal aku coba ping, misal aku ping ke Water7, tidak ada reply juga. So, pakai MTR 2, ya itu tidak ada reply dari Water7. Lalu yang kedua adalah PC Arabasta tidak dapat diakses pada pukul 7 sampai jam 5 sore. Oke. Jadi ini udah aku tambahin ya buat rules-nya. Jadi rules-nya ini kita akan mendrop semua protokol dari manapun. Yang penting kalau dia waktunya itu adalah jam 7 pagi hingga jam 17 atau jam 5 sore. Tapi ini adalah waktu UTC. Jadi ini penting banget. Ini adalah dalam waktu
UTC. Jadi misal kalau aku ngetes misalnya Arabasta Netcat, lalu ini, oke. Lalu misal aku coba akses dari Barati, untuk Arabasta IP address-nya adalah 10.2, di NC 10.163 10.2 80. Oke. Oke, dari Arabasta sudah tidak menerima apapun, walaupun kalau dilihat dari jam jam laptopku, jam mesinku itu udah jam setengah 8, dan kalau kita lihat di jam di Linux mesin ini, di node-nya ini, ya jadi ini kalau dilihat jam di dalam node-nya ini, di dalam Barati, dia tuh masih jam 12 di waktu UTC. Sehingga karena kita minta jam 7 sampai jam 5 sore itu diblok, maka Barati dan Arabasta ini tidak bisa berkomunikasi. Contoh, misal kalau aku coba ping atau MTR ke Arabasta, saya lihat Arabasta tidak mengirimkan reply kembali ke Barasti. Oke, misal aku ubah ya waktu si Barasti ini, atau mungkin si Arabasta. Jadi di luar jam di luar jam pemblokiran ini. Misal jam 17, berarti coba kita jam 20. Oke, jadi jamnya ini sudah berubah. Lalu kita coba netcat atau tapping ke Arabasta dulu. Oke. Oke, kalau kita coba ping ke Arabasta, dia menunjukkan reply dari Arabasta. Lalu kita coba netcat ke Arabasta. Arabasta menerima paket atau paket request dari Barasti. Oke. Dan kita coba lagi, misal kita coba lagi di jam 12. Kita coba netcat lagi ke Arabasta. Tidak ada input yang masuk dari Barasti yang ditunjukkan di Arabasta. Oke, jadi itu cara lakukan pemblokiran menggunakan waktu. Oke, ini buat ininya bisa search di Google sendiri. Oke, lalu untuk ketiga, server Water7 tidak diperbolehkan untuk menerima koneksi HTTP. Oke, jadi kita masuk ke Water7. Nah, ini udah ada di modul, jadi input, lalu protokolnya apa, lalu di port 80, lalu yang kita lakukan adalah drop. Oke, kita lihat listnya. Oke, jadi ini sekarang udah ada 2 rules, yaitu drop IP address dari Barasti, sama ada drop untuk protokol HTTP. Kita coba, kita tes. Jadi netcat-nya di port 80, kita coba kita coba netcat. Ini Barati. Coba ganti node yang lain. Misal dari ini. Oke.
92. Oke. Oke, jadi di kanan ini Water7, di kiri adalah kliennya. Kita gunakan port 80, port HTTP. Kita coba, kita sebuah pesan, dan bisa dilihat itu tidak ada pesan yang masuk ke Water7. Sedangkan kalau kita ganti misal ke port 443 misal, juga 443, kita coba testing, Water7 bisa menerima paket atau pesan dari klien. Oke. Jadi itu untuk nomor 3. Lalu nomor 4, semua paket yang menuju PC Bharati akan diarahkan ke PC Marihoa. Oke, jadi mungkin buat nomor ini mungkin kalau agak loncat-loncat, aku minta maaf. Jadi buat sintaksnya, ini aku ketemu di servervault.com. Ini bisa search aja kayak how to do port forwarding from one IP to another. Nah, aku ambil dari ini, tapi ini aku modifikasi. Jadi, di Bharati ini, mana ya? Nah, jadi aku pakai command ini, aku pakai command syntax IP tables di table nut. Aku tambahkan sebuah rules di bagian pre-routingnya. Nah, di pre-routingnya ini semua address atau paket atau request yang menuju ke Bharati ini akan disalurkan atau dipindah, di redirect ke ini. Oke. Jadi ini chain pre-routing. Kalau di listnya ini targetnya itu di NAT-nya ini semua protokol dan dari semua source manapun destination-nya bakal ke 10.163.5.2. Dan aku coba di Ennis Lobby itu di sini. Oke. Aku coba ping ke Bharati 4.2. Bisa dilihat ini di pingnya ini ada sebuah node yaitu different address. Jadi kita ping ke 10.163.4.2 tapi reply-nya malah dari 10.163.5.2. Kita coba misal kita mtr 163.4.2. Well, ini nggak kelihatan. Tapi kalau di pingnya ini kelihatan different address. Jadi itu buat nomor 4, itu buat soal latihan ya. Oke, jadi sedikit catatan penting buat IP tables. Kalau kalian list IP tablesnya, IP tables -l, dan kalian lihat ini bisa di chain input, ini aku ada dua rules. Yang pertama itu adalah drop, di mana rules pertama itu adalah aku akan ngedrop semua paket yang masuk ke Water7 yang bukan dari subnet 3 atau dari dari Ennis Lobby maksudku. Nah, lalu aku juga ada rules kedua, yaitu menerima paket yang masuk dari ini node Marijo ini yang IP-nya 5.2. Namun kalau kita coba, kalau aku coba ping Marijo ke Water7, tidak ada paket atau tidak ada reply dari Water7. Kan? Ini betul kan 52. Ini 52. Dan untuk Ennis Lobby, aku bisa ngeping ke Water7 karena Ennis Lobby ini ada di subnet 3. Nah, hal ini terjadi karena urutan subnet, urutan rules untuk di chain itu penting. Jadi untuk setiap chain ini dia dibaca dari atas ke bawah. Nah, jadi alasannya kenapa kok si Marijo ini masih keblok walaupun sudah ada rules buat
membolehkan dia untuk berkomunikasi dengan Water7 itu karena di rules paling atas ini, yaitu drop semua paket request dari subnet selain dari subnet 3.0. Artinya si Marejoa yang dia itu di subnet 5 itu sudah keblokir atau sudah terfilter di rules pertama ini. Sedangkan ketika dia sudah sampai sini, paketnya sudah terbuang, sudah di drop. Jadi urutan policy ini tuh penting banget sebagai catatan, sebagai panduan saja. Semakin rinci sebuah rules mungkin atau sebuah rinci atau nunjuk ke satu node, suatu IP address gitu, sebaiknya diletakkan di paling atas. Karena kalau misalnya yang umum gitu, misalnya kalau yang umum misalnya drop semua kayak contoh ini, drop semua paket data yang bukan dari subnet ini, maka dia sudah terfilter duluan paketnya yang dari titik 5. Sedangkan kalau misalnya aku balik, misal aku flush terus aku balik, jadi yang pertama adalah aku tambahkan rules yang dimana dia bakal accept request dari Marejoa ini, dari subnet, dari IP address ini, lalu aku tambahkan rules di mana selain subnet ini, subnet 3 itu bakal di drop paketnya. Lalu kita lihat di list. Jadi kalau listnya sekarang gini, aku balik. Jadi filter pertama adalah accept IP address ini, IP address si Marejoa. Ini dia akan di-accept dulu. Lalu di bawahnya, ini yang umum, yang kayak filter global gitu, filter umum. Dia bakal ngedrop untuk semua paket dari IP yang selain dari subnet 3. Dan kalau kita coba sekarang, si Marejoa ini sekarang bisa ngeping ke Water7 dan Ennis Lobby harusnya tetap bisa karena tidak terpengaruh. Dan kalau misalnya aku coba di Arabasta ping 163.92, dia tidak bisa kontak ke Water7 karena sudah terblok karena di policy-nya adalah ngeblok semua paket yang masuk kecuali dari subnet 3 sama dari IP address si Marejoa ini. Oke. Jadi itu ya, tadi aku rekap penting banget buat urutan dari rules ini. Pastiin kalau bisa yang paling khusus, yang rules yang benar-benar filter mungkin cuma 1 atau 2 node doang, itu tadi taruh paling atas. Sedangkan untuk rules atau filter yang buat banyak nodes, mungkin buat satu subnet atau lebih gitu, ditaruh di lebih bawah, di bawah-bawah daripada yang rules yang buat filtering suatu yang lebih spesifik. Oke. Jadi itu saja dari aku. Terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video lainnya.